Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi PPG dalam jabatan periode ketiga tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ari Pradinata, mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 2360101111 sekaligus guru PAI di SMA Negeri 2 Pariaman. Pada video kali ini kami akan membawakan materi tentang khutbah, tablik dan dakwah. Materi ini merupakan materi PAI kelas 11 dan saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelas F3. Bagaimana kabarnya? Baik, ada enggak ada? Ada semua? Sebelum Bapak mengambil absen, silakan. Alia Ramiza Ipa, Aulia Ramadhani Rasid, Aulia Risma, Bunga Ayu Aprilia Warman, Husaina Ayu Rahman, Putri Papiani, Ramadhani Bainapur, Eva Yudin Putri, Ibu sakit. Ada informasi ini apa? Habis. Dan maka semoga ibu bersehat. Sakira, Seprina, Sevia, Silvia, Sevilla, Vicky Jawa, Uci, Kita, Zilvia. Baik, ada nama lagi? Ya. Baik, teman-teman sekalian, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan melaksanakan tadarus atau membaca ayat suci Al-Quran. Pertama, sebelum kita baca secara bersama-sama, Bapak minta kepada Kaila untuk membaca ayat ini.
segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka Baik, terima kasih. Mari kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dari awal 1, 2, 3. Yang kita baca barusan adalah dasar pokok dari materi kita hari ini, yaitu tentang khotbah, tabligh, dan dakwah. Ayat ini terkhusus membahas tentang perintah melaksanakan sholat Jumat. Dari beberapa penjelasan ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Ingat, wahai orang beriman, apabila ada seruan untuk melaksanakan sholat Jumat dikumandangkan, apa itu? Azan dikumandangkan, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Maksudnya apa? Kalau azan itu sudah dikumandangkan, tinggalkan semua pekerjaan, dan demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, pertanyaan Bapak yang pertama, kalau ada yang bisa jawab silakan dijawab. Pertanyaan pertama untuk kita semua, pernah anda kalian mendengar dengan istilah khotbah ayat? Belum pernah dengar? Khotbah ayat itu adalah khotbah yang biasa dipanggil, yang disebut oleh orang-orang kampung kepada beberapa masjid yang melaksanakan khotbah tersebut. Bagaimana bentuk khotbah ayat itu? Khotbah ayat itu adalah khotbah yang berbahasa Arab tok, atau tidak ada campur aduk bahasa lain. Bahasa Arab dari awal sampai terakhir. Nah, lantas kenapa disebut dengan khotbah ayat? Nah, inilah pemahaman orang kampung. Karena sering mendengar orang-orang berbahasa Arab terucap kalimat ayyamun, ya ayyamun, lakailah bahasa khotbah ayat. Kenapa? Karena seringnya khotib mengucapkan kalimat ayyamun. Nah, lantas pertanyaan kita semua, apakah khotbah tersebut boleh atau tidak? Oh, boleh, karena tidak melanggar keluar dari rukun khotbah. Rukun khotbah itu wajib hukumnya berbahasa Arab. Bahkan di masjid-masjid lain pun juga menggunakan bahasa Arab. Namun bahasa Indonesia itu adalah menguraikan materinya. Kalau rukun wajib berbahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru masuk ayat Al-Quran. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semua adalah rukun dari khutbah. Kurang satu maka bisa dikategorikan khutbahnya tidak sah. Nah, maka daripada itu, mengenal materi kita hari ini tentang khutbah, tabligh dan dakwah, banyak juga orang-orang di luar sana belum memahami tentang perbedaannya. Mereka menganggap khutbah itu hanya ceramah biasa. Mereka menganggap khutbah, tabligh dan dakwah itu adalah hal yang sama. Maka daripada itu adalah sekalian, hari ini kita akan menguraikan materi ini tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Mengenai tujuan pembelajaran kita, ini tujuannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran peserta didik dapat menganalisis tentang ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, peserta didik dapat menciptakan teks khutbah dan dakwah dengan tema nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat membangun sikap menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tahu yang rahmatan lil alamin itu apa? Yang penuh dengan kasih sayang. Nah, maka dari itu adalah sekalian, untuk lebih jelasnya tentang materi kita hari ini, ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu video pembelajaran yang Bapak putar hari ini. Silahkan perhatikan baik-baik penjelasan dari Bapak dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Adi Pradinata dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah, tabligh dan dakwah. Mari kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama yang kita bahas adalah tujuan pembelajaran ini, di mana setelah mempelajari materi ini, Bapak berharap kalian dapat menganalisis ketentuan dakwah, khutbah dan juga tabligh. Kemudian yang kedua, menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, menerapkan ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh. Dan yang terakhir adalah membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Baik, jadi yang pertama yang kita bahas adalah tentang dakwah. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian dakwah. Pengertian dakwah ini terdapat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi bahasa. Dakwah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar da'a, yad'u, da'wah, yang artinya itu adalah mengajak, memanggil dan menyeru untuk hal tertentu. Sedangkan orang yang melakukan pekerjaan dakwah itu sendiri, bagi yang laki-laki itu disebut dengan da'i, sedangkan untuk perempuan itu disebut dengan da'iyah. Kemudian kita melihat pengertian secara istilah. Dakwah ini diartikan sebagai mengajak orang lain untuk meyakini kebenaran ajaran Islam dan mengamalkan syariat Islam agar tercapai pola hidup lebih baik
sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, materi yang kedua adalah khutbah. Pengertian khutbah ini kita lihat di dalam dua dimensi. Yang pertama, pengertian secara bahasa, kemudian yang kedua adalah pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa ini berasal dari kata khatabah, mukhatabah, yang artinya itu lalu adalah membicarakan. Sedangkan dasar kata al-khatabu itu diartikan sebagai perkara besar yang diperbincangkan. Sedangkan ketiga-tiganya ini memiliki arti memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Sedangkan khutbah secara istilah diartikan sebagai kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang erat kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah. Sedangkan orang yang melakukan khutbah ini dikenal dengan istilah khatib. Selanjutnya membahas tentang dalil tentang sholat Jumat ini. Kita berlandaskan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Kemudian sebagaimana landasan dari hadis riwayat Abu Daud dan Hakim, di sini baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban yang penting atas tiap-tiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan manusia, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan juga orang sakit. Kemudian penjelasan lebih rinci tentang orang-orang yang diwajibkan di dalam sholat Jumat. Yang pertama adalah muslim, yaitu orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga balik. Keempat laki-laki. Kelima mukim. Yang keenam sehat. Dan yang ketujuh merdeka. Kemudian orang-orang yang tidak diwajibkan di dalam sholat Jumat adalah mereka yang dalam keadaan sakit, musafir, kemudian anak-anak, dan yang terakhir adalah kaum perempuan yang tidak diwajibkan untuk ibadah sholat Jumat. Kemudian selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Di dalam sholat Jumat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dilaksanakan dalam pemukiman. Kemudian yang kedua, sholat Jumat harus dilaksanakan di waktu subuh. Yang ketiga, sholat Jumat minimal dilaksanakan oleh 40 orang yang wajib sholat Jumat. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah sholat Jumat tidak didahului Jumat yang lain di lokasi yang sama. Terakhir adalah diawali 2 khutbah. Kemudian landasan dalilnya terdapat di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi, yang dimana baginda Rasulullah SAW bersabda, aku bertanya berapa jumlah kalian? Dia menjawab ada 40 orang. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Kemudian hadis yang lain yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW khutbah di hari Jumat dengan 2 khutbah dan duduk di antara keduanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam rukun khutbah. Rukun khutbah ini terdiri dari beberapa macam. Setidaknya ada 5 macam rukun khutbah yang harus dan wajib untuk dilaksanakan ketika berkhutbah. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah, di mana ucapan hamdalah tersebut adalah alhamdulillahillazi khalaqa ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu sebagai contoh ucapan hamdalah. Kemudian yang kedua adalah syahadat dan salawat Nabi. Bisa dicontohkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kemudian syarat yang ketiga adalah wasiat takwa, di mana salah satu contoh bentuk
definisi takwa itu adalah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian selanjutnya membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran, di mana sebagai contoh Allah Taala fil Quranul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan yang terakhir, yang kelima adalah doa. Doa ini terkhusus ke dalam khutbah yang kedua, di mana di khutbah yang pertama tidak dianjurkan untuk membaca doa, tetapi doa ini dibacakan ketika khutbah yang terakhir atau khutbah yang kedua. Bisa dicontohkan sebagai Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Sepanjang penjelasan dari video ini, video pelajaran yang barusan kita putar, kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan tentang materi kita hari ini? Baik tuh? Baik. Kalau sudah paham, kita masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu kita melaksanakan pembelajaran kelompok. Jadi hari ini Ananda akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, dan tugasnya nanti adalah yang pertama, ini ya, KPD-nya, kemarin kerja peserta didik. Pertama, Anda membuat teks khotbah tabligh dan dakwah. Kedua, diskusikan materinya, diskusikan materi. Kemudian yang ketiga, hasil diskusi ditampilkan ke depan. Jadi Anda sekalian, tugas dari Anda berkelompok nanti adalah kalian harus membuat teks, baik khotbah, tabligh ataupun dakwah. Silakan aja pilih salah satu nanti, kesepakatan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian teks ini dibuat di dalam kertas portofolio. Kemudian didiskusikan materinya, bagaimana bikin materi sebaik mungkin dan seindah mungkin. Kemudian hasilnya ditampilkan nanti ke depan oleh utusan dari kelompok tersebut. Sampai di sini paham untuk tugasnya? Baik, kalau sudah paham, Bapak bagi ini khusus untuk laki-laki. Bapak meminta kalian harus membuat teks khotbah. Tidak boleh dakwah dan juga tabligh karena kita laki-laki. Ya, kalian khusus untuk khotbah. Untuk yang perempuan boleh tabligh, boleh dakwah, ataupun mau membuat teks khotbah pun tidak masalah. Nah, ini kelompok 1. Silakan untuk kelompoknya yang 2, ini kelompok 3, dan itu kelompok 4. Waktu diskusinya Bapak batas. Waktunya hanya sekitar 20 menit saja. Jadi setelah 20 menit sudah membuat teks tadi, nanti Bapak minta untuk menampilkan ke depan dan kita dengar satu sama lain hasil dari karya kalian. Baik toh? Baik. Sudah paham, silakan duduk berkelompok. Waktu 20 menit untuk mengerjakannya, silakan. Oke ya. Waktunya habis. Kita cukup, Anda sekalian. Saatnya kita menampilkan hasil dari materi yang telah didiskusikan masing-masing kelompok. Yang pertama Bapak minta yaitu kelompok 1. Siapa utusannya? Adik. Adik Pak. Pada adik, Bapak silakan. Mana adik? Sini jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صديق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون إن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا من المحسنين. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslam yang berarti menyerah diri kepada Allah. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Wal ghafurur rahim. Yang masuk ke part keduanya. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man qana lahum minat taqin. Wa ya ayyuhal hadiru nattaqullaha haqqa tuqatih wa darul fawahi sama ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه تصلون على النبي يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من بعد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adit atas penampilan dari kelompok 1 dan pengambilannya. Dari penampilan tadi bisa disimpulkan bahwa lengkap semua ya dari hukum-hukum yang dibacanya. Baik, kita selanjutnya adalah penampilan dari kelompok 2. Kelompok 2 bikin apa nak? Tablik teks ceramah. Ya, teks tablik. Oke. Silakan siapa urusannya? Laila. Silakan Laila maju ke depan. Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam marilah kita kepada Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi yang artinya dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah menjadikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Perlu diketahui bahwa harta haram itu ada dua jenis penjelasannya, yaitu yang pertama harta yang haram karena sifatnya atau zatnya. Maksud dari harta yang haram karena zatnya adalah harta atau makanan yang memang dasarnya sudah haram, misalnya makanan dan minuman yang memabukkan seperti alkohol, babi, atau bangkai dan seterusnya. Yang kedua, harta yang haram karena cara mengelolanya, misalnya hasil dari pencurian, penipuan, korupsi, merampas atau berbagai transaksi yang dilarang secara tegas oleh syariat Islam. Kemudian yang dapat saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa ya teksnya dengan judul memakan harta yang halal. Mantap. Terakhir dari kelompok 4, siapa yang tampil? Ya. Siapa? Ya. Ya, kepada sekian dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menampilkan hasil kerja kelompok. 7 golongan manusia mendapat naungan dari Allah SWT. Namun ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan pada hari kiamat, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah, lelaki yang hatinya tergantung di masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, diajak berbuat cinta oleh seorang lelaki yang wanita cantik dan terhormat nasabnya, kaya berpengaruh dan kedudukan tinggi, namun menjawab benar takut kepada Allah, yang bersedekah dengan sedekah sunnah lalu merahasiakan sedekahnya dengan sangat ketat agar tidak diketahui seorang. Sedekah sunnah lalu yang bersedekah dengan merahasiakan sedekahnya dengan sangat ketat agar tidak diketahui seorang. Baiklah, kemudian dari kelompok saya. Salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anda semua. Dari penampilan dari kelompok 4 tadi, maka sudah selesailah penampilan hasil karya kalian untuk hari ini. Karya yang kalian tampilkan adalah berupa teks, khotbah, tabligh dan dakwah yang telah kalian diskusikan tadi ke kelompok masing-masing. Baik, ada nak yang masih ragu tentang materi ini? Ingin Bapak uraikan sedikit ya tentang khotbah, tabligh dan dakwah. Antara ketiga ini memiliki perbedaan. Khotbah itu dilakukan di waktu-waktu tertentu. Sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana, itu ada khotbah. Kalau dakwah ini bebas, boleh berdakwah dalam bentuk perilaku, berdakwah dalam bentuk sosial media. Kalian mengirim potongan ayat ke teman-teman kalian, itu termasuk dakwah namanya. Kalau tabligh itu adalah ada forum, namanya tabligh akbar, kan? Itu ada forum, seperti wirid, acara maulid nabi, acara Isra Mi'raj, itu namanya tabligh akbar. Nah, jadi perbedaan itulah yang harus ditanamkan agar tidak terjadi salah pemahaman di dalam kehidupan masyarakat. Baik, so? Baik. Sebagai kesimpulan hari ini, Bapak meminta kepada Ananda untuk menyimpulkan apa yang bisa kalian pahami selama pembelajaran kita hari ini. Yang Bapak minta kepada Aulia
Silakan Alia. Ya, pegang. Apa yang didapatkan selama pembelajaran ini? Silakan simpulkan. Yang saya dapat dari kali ini adalah dalam materi ini tentang khotbah, tabligh dan dakwah, saya dapat membedakan di antara ketiganya, di mana selama ini kami berpendapat bahwa di antara ketiga topik tersebut suatu hal yang sama saja dan cara agama yang berbeda. Dari uraian materi kali ini, kami sudah memahami dengan baik. Manfaat yang kami dapatkan dari materi ini adalah kami sudah memahami perbedaan antara khotbah, tabligh dan dakwah. Dan manfaat yang berikutnya adalah tentang khotbah, di mana khotbah ini memiliki hukum dan tidak bisa disamakan dengan ceramah biasa. Karena setiap hukuman khotbah harus ada sebuah ruang kerja, maka akan mempengaruhi terhadap ibadah yang kita kerjakan. Baik, terima kasih aplausnya. Kalau dengan demikian penjelasan dari Aulia tadi, Bapak menganggap sekalian dengan penjelasan dari Aulia tadi, Bapak beranggapan materi ini sudah bisa kalian pahami. Paham toh? Untuk kegiatan terakhir, Bapak akan memberikan kuisis atau berupa pertanyaan yang kalian jawab melalui link yang Bapak bagikan. Silakan, linknya sudah Bapak kirim di grup lokal F3 11 F3. Silakan dikerjakan